Balik lagi teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang tonsiloadenoiditis. Nah, apa sih itu tonsiloadenoiditis? Nah, tonsiloadenoiditis itu berasal dari kata tonsil, yang berarti kelenjar tonsil teman-teman yang ada di teman kita, yang ada di diri kita. Tonsil, kemudian adenoid. Adenoid itu juga kelenjar yang ada di dalam rongga mulut kita. Kemudian itis peradangan, jadi radang pada kelenjar tonsil dan juga kelenjar yang ada di dalam rongga mulut kita. Nah, ini tonsiloadenoiditis kronis merupakan radang kronis pada tonsil palatina dan adenoid. Nah, ini merupakan penyakit yang berulang, terdapat pada pasien dengan infeksi 6 kali atau lebih per tahun. Jadi, kalau bagi pasien-pasien yang mengalami infeksi lebih dari 6 kali atau 6 kali itu biasanya dapat terjadi tonsiloadenoiditis, terutama yang kronis. Untuk etiologinya itu dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan spiroseta. Namun etiologi utamanya itu adalah virus dan bakteri grup A beta hemolytic Streptococcus. Untuk virusnya beberapa penyebabnya antara lain rhinovirus, influenza, adenovirus, herpes simplex, Epstein-Barr, metapneumovirus, RSV, dan parainfluenza. Kemudian untuk ilmu kedokteran dasarnya, di sini anatomi dari faring. Faring itu terbagi menjadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Ini naso di belakangnya hidung, oro di depannya itu mulut, dan laryngofaring. Kemudian inervasi atau persarafannya ada motorik, itu oleh nervus cranial accessoris, cabang dari nervus vagus, sensorisnya dari maxillary nerve, glossopharyngeal nerve, dan internal laryngeal branch of vagus nerve. Untuk sistem limfatiknya itu ada cincin Waldeyer kita kenal yang merupakan organ limfoid dan GI tract, respiratory tract. Untuk anatomi dari tonsil itu tonsil pharyngeal. Di sini pharyngeal tonsil. Adapun inervasinya dipersarafinya oleh plexus pharyngeus, kelenjar limfnya dari retropharyngeal, dan terbanyak immunoglobulin E. Kemudian tonsil palatina dan ada tonsil lingualis. Kemudian histologi dari faring, di sini nasofaring itu epitel silindris semu bertingkat bersilia, yang orofaring itu epitel gaping berlapis, dan laryngofaring itu epitel gaping berlapis juga. Dan dari tonsil pharyngeal, di sini epitelnya itu epitel silindris semu bertingkat bersilia, kemudian terdapat jaringan limfoid difus dan nodus limfatikus. Tidak terdapat kripta. Kemudian tonsil palatina itu merupakan epitel gaping berlapis tidak berkeratin. Tonsil lingual epitel gaping berlapis. Kemudian secara sistem imunnya di sini tonsil membentuk limfosit B di sentrum germinativum yang akan menginduksi pembentukan immunoglobulin yaitu A dan E, juga untuk diferensiasi dan proliferasi limfosit sekunder. Kesimpulannya, itu tonsil itu untuk menangkap dan mengumpulkan bahan asing dengan efektif sebagai organ utama produksi antibodi dan memegang peran terutama pada masa anak-anak. Setelah itu akan regresi atau hilang sendiri. Nah, kemudian ini patogenesis dan patofisiologinya. Biasanya itu biasanya kalau bagi pasien-pasien yang suka meminum es sebagai faktor risiko, itu akan mengakibatkan imunitas di orofaring akan menurun. Sehingga akan mudahnya bakteri tumbuh pada daerah tersebut. Apalagi jika pada pasien tersebut itu tidak menjaga kebersihan mulutnya, seperti jarang menggosok gigi. Akibat dari pertumbuhan bakteri tersebut, maka akan menimbulkan proses inflamasi. Dari proses inflamasi itu akan keluar mediator-mediator, juga akan menimbulkan efek imunitas yang lain. Di antaranya pengeluaran prostaglandin yang akan mengakibatkan suara serak dan juga nyeri saat menelan. Kemudian nyeri teruskan ke cranial nerve yang ke-9, akan menimbulkan reflux pain pada telinga juga. Kemudian akan inflamasi itu menimbulkan peningkatan permeabilitas vaskular yang akan memicu edema dan hipertrofi tonsil dan adenoid, serta akibatnya jalan nafas akan tertutup dan timbullah suara mengorok. Kemudian akan juga terjadi migrasi sel radang, peningkatan leukosit,
di mana bakteri sini akan mati dan timbul detritus. Kemudian apabila rekuren, ini akan timbul inflamasi kronik dan kriptanya akan melebar. Komplikasinya dari Streptococcus beta hemolyticus ada glomerulonefritis, rheumatic fever disease. Komplikasi tonsil akutnya ada infeksi peritonsiler, parapharyngeal space infection, kista tonsiler, abses intratonsiler, dan tonsilitis folikular akut. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya di sini ada swab tenggorok, kemudian pemeriksaan asto. Untuk terapi non farmakologinya di sini menjaga higienitas mulut, menghindari minum es, mengatur pola makan, pasien diisolasi selama 14 hari. Dan jika pasien di daerah zona merah, maka patuhi PSBB pada kondisi yang sekarang ini. Dan untuk farmakologinya di sini diberikan amoxiclav. Di sini yaitu antibiotik golongan penisilin ditambah anti beta lactamase. Di sini kenapa tambah beta lactamase? Karena pada tonsiloadenoiditis yang kronis itu, maka perlu ditambahkan anti beta lactamase untuk lebih mengefektifkan dalam bakterisidalnya, seperti itu. Kemudian untuk anti nyerinya kita berikan ibuprofen, dan untuk batuk serta pileknya itu bisa dapat diberikan ambroxol. Kemudian pencegahannya dengan mengurangi konsumsi tadi minuman yang dingin atau es, menjaga higienitas, mengonsumsi makanan yang bertekstur lembut, istirahat di rumah. Jika pasien berada di zona merah, maka patuhi PSBB, gunakan masker, menjaga kebersihan gigi mulut, menerapkan social distancing. Untuk epidemiologinya, di sini masih cukup banyak ya angka dari tonsiloadenoiditisnya, terutama pada anak-anak. Oke. Faktor risikonya ini timbul akibat minimnya higienitas pada mulut dan gigi sehabis mengonsumsi makanan dan timbul apabila sering mengonsumsi makanan yang sangat dingin. Prognosisnya di sini masih dalam kondisi baik. Oke, mungkin itu aja teman-teman, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Dan terima kasih, bye-bye.